satu-satunya seumur-umur perkataan Pak Tobi yang menurut saya paling luar biasa, saudara ya. Prabowo itu ada orang yang dilahirkan memang untuk belajar dari kesalahan demi kesalahan. Prabowo lah orangnya. Wah, saya kaget ya Pak Junias Tobing bilang begitu ya. Ini Anies Baswedan itu adalah seorang rasis, ya. Dia selalu membawa isu SARA. Dia anti dengan golongan tertentu. Ya. Ganjar, jelas, saudara. Tapi Prabowo enggak. Saya kok muji-muji Prabowo? Saya enggak kenal dia, saudara. Saya tidak kenal dengan Prabowo. Dan saya tidak punya sejarah apapun dengan Prabowo. Menyapa Anda semua. Hari ini tema kita ya melanjutkan yang kemarin, saudara ya. Kemarin kita cerita tentang melacak jejak Ustadz Bangke di Israel, Haifa. Hari ini tema kita melanjutkan, saudara, apa tadi sebelumnya, Prabowo menghadirkan Israel di Indonesia. Wah, ini serem ini, saudara ya. Apakah benar Prabowo punya nyali, saudara ya, untuk menghadirkan Israel ke Indonesia? Wah, itu luar biasa sekali, saudara ya. Kalau Prabowo punya nyali untuk menghadirkan Israel ke Indonesia. Tapi yang jelas, Ganjar Pranowo menolak kehadiran Israel di Indonesia. Langsung coret, saudara. Coret dong, masa nggak dicoret sih? Coret dari daftar presiden kalian, saudara ya. Sudah pasti ngatrun, ya. Kita tidak masalah dengan Israel, tidak masalah dengan Palestina. Kita terima dua-duanya, ya, saudara, sebagai entitas sebuah bangsa, ya. Baik Palestina, baik Israel, ya. Karena dari awalnya keduanya sudah ada di sana, ya. Kita akan menerima keduanya. Kita tidak urusan dengan, bahkan saya tidak pernah anti Palestina ya. Saya punya banyak teman-teman Palestina di Belanda. Ya, orang-orang Palestina, kita masih kontak satu dengan yang lain. No problem, saudara. Kita semua baik-baik saja. Ya. Mereka benci dengan Israel. Ya nggak apa-apa, biarin saja, saudara. Lanjut saja kita. Ya, saya harus berteman dengan mereka, ya kan. Apakah dengan saya menginginkan Israel hadir di Indonesia berarti saya membela Israel? Enggak juga, saudara, enggak ada hubungannya. Ya, artinya kita berteman dengan siapa saja, saudara ya. Apakah Israel bangsa yang kejam? Palestina lebih kejam lagi, saudara. Ya kan? Anda punya propaganda, orang Israel juga punya propaganda, orang Palestina punya masing-masing, saudara. Ruwet, saudara. Persis kayak ini ya, kayak polemikus Islam sama Kristen di Indonesia. Dua-duanya punya alasan. Nah, tapi yang ditangkepin orang-orang Kristen. Alasannya orang Islam tidak pernah menista agama Kristen. Orang Islam hanya menjawab orang-orang Kristen. Kan tolol ini, saudara. Lah, yang menista pertama kali adalah Muhammad. Kapan Yesus menista? Kapan para rasul menista agama Islam? Yang ada adalah Muhammad menista orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi. Kita hanya menjawab, saudara. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Mumet kan? Nah, karena Anda sekarang ini kondisinya memang orang mumet. Saudara, Anda itu kondisinya sekarang ini orang mumet. Siapa menista siapa, siapa membuli siapa, siapa yang jadi korban, siapa yang menjadi ini. Anda sekarang bingung semua. Sebentar, ini saya kok nggak afdol ini ya, saya ganti dulu, saudara. Posisinya nggak afdol ini, saudara ya. Nah, saya ganti dulu. Masa saya nengoknya madepnya belakangin sana. Nah, saya ganti saja sini. Nah, kalau gini pasti lebih afdol. Nah, gini kan lebih afdol, saudara ya. Jadi siapa menista siapa ini sekarang ini bingung, saudara. Siapa menista siapa, siapa ngerjain siapa, pokoknya mumet, saudara ya.
Semua masing-masing punya klaimnya masing-masing, semua masing-masing punya pendiriannya masing-masing. Ya kan? Pusing, saudara. Anda sekarang mau di pihak siapa juga nggak ngerti sekarang kita semua. Anda mau di pihak orang-orang Palestina, ternyata semua hanya propaganda. Anda mau di pihak Israel, sama saja, saudara. Yang penting saat ini bagaimana supaya kita bisa mewujudkan dunia yang aman, yang adil, yang damai. Tempat kita semua ada di sini. Karena dunia ini lebih dari cukup kalau kita mau berbagi, saudara. Anda lihat gurun Sahara kosong melompong itu yang di Afrika, saudara. Anda lihat padang gurun Arabia kosong melompong. Anda lihat dari seluruh Cina yang luar biasa besarnya itu, 90% penduduknya tinggal di barat, saudara. Lalu yang di tengah kosong. Iya kan? Saya tunjukkan Anda ya. Lihat ini, saudara. Ya, kita lihat dulu Australia. Apakah di tempat yang putih ini ada penduduknya? Nggak ada, saudara. Nggak ada orang tinggal di sana. Orang lewat banyak. Orang tinggal di sana, oh ya 1-2, saudara. Ya, coba bayangin separuh penduduk Indonesia pindah ke Australia yang di tengah ini, aman kan? Pak, tapi kan nggak ada tanaman. Nah, daripada Anda mikirin pergi ke Mars, mendingan Anda bangun di sini, duit yang triliunan ini dibangun di tengahnya, saudara. Siapa yang membangun? Bala itu Elon Musk itu daripada ngumpulin duit pergi ke Mars, kan tolol, saudara. Ide pergi ke Mars itu kan tolol sekali. Sementara di dunia kita yang sudah paling jelas ada ini, kita cuma tinggal buka saja ini begini, saudara. Iya kan? Tinggal yang putih, daerah yang putih ini dibersihkan, dibagusin, dibikin hijau, investasi yang luar biasa, digali semuanya, diisi tanah semuanya, ditanemin semuanya, saudara, dibikin greenhouse dulu, ya kan? Tanamnya dibikin greenhouse semua, saudara, itu pakai greenhouse raksasa semua. Biayanya sama pergi ke Mars lebih murah, saudara. Ini, saudara, semua yang putih-putih ini apa ada orangnya, saudara? Hampir nggak ada orangnya, saudara. Ada di pinggir-pinggirnya, tengah-tengahnya nggak ada orangnya, baik yang di gurun Sahara maupun yang di padang gurun Arabia. Nggak ada orangnya, saudara. Kenapa nggak dibikin hijau? Iya kan? Kenapa nggak dibikin hijau ini yang di gurun Sahara ini, saudara? Yang di padang gurun Sahara ini. Ya, Anda lihat hutan-hutan di tengah-tengahnya apa ada orangnya? Nggak ada, saudara. Kita datang mau pergi ke Mars, 7 miliar orang di muka bumi ini, saudara ya. Apakah penyebarannya merata? Enggak, kelihatannya penduduknya padat. Seperti di Amerika ada sekitar 300-400 juta itu ya, 350 juta ya, Amerika ya. Di India ada 1 miliar, di Cina 1,5 miliar. Coba kita lihat Cina, saudara. Lihat, ini Cina segede ini, saudara ya. Anda lihat Cina sebesar ini, saudara ya. Anda pikir segede ini penduduknya dari mana? Wait. Penduduknya di sini, saudara. Yang 90%, salah. Ini 90%. Ini yang 10% di sini. Kan aneh. Dari 1,5 miliar, ya, dari 1,5 miliar, ya, di sini cuma ada 150 juta saja. Yang segede garban begini. Yang ini, yang 1,3 miliar ada di sini, saudara. Hanya menempati bagian barat saja, hanya menempati luasan yang kira-kira hanya 15% dari besarnya Cina. Ya kan? Dari 1,5 miliar, artinya kosong. Kembali ke isu Israel dengan Palestina, apakah kita mau gara-gara kita, saya Kristen, saya bela Israel? Enggak juga, saudara. Enggak ada urusannya. Atau saya Kristen, saya benci Palestina karena Palestina Islam? Enggak juga, saudara. Istrinya Yasser Arafat Kristen. Saya tidak suka Palestina karena Hamas, itu saja, saudara ya. Teroris. Karena Hamas teroris, ya. Mengapa sih nggak bisa hidup bareng-bareng? Kan Islam banget kan? Anda nggak bisa hidup sama-sama kan? Itu Islam banget, saudara. Ya, mengapa kita nggak bisa hidup sama-sama sih? Mengapa kita nggak bisa hidup sama-sama? Pernah nggak Anda bertanya begitu?
Mengapa kita nggak bisa hidup sama-sama? Itu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang Islam. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Kita selalu sepakat, ayo kita hidup sama-sama. Dunia ini lebih dari cukup bila kita semua berbagi, ya kan? Dunia ini lebih dari cukup, saudara. Kalau kita mau berbagi, jangan ngomong dunia, the world is not enough. Jangan ngomong begitu, saudara. The world is more than enough. If we share each other, saudara. Lebih dari cukup. Anda mau punya anak 20 pun, tetap lebih dari cukup dunia ini, saudara. Bukan orang-orang Islam itu, Pak, 20, ya nggak apa-apa. Orang-orang Islam itu anaknya 20, ya kan? Nanti setiap 10 tahun mati separuh, saudara. Mati separuh, mati 75%, bunuh-bunuhan sendiri. Ya kan? Wah, orang Islam ini bertambah dengan pesat, Pak. Iya, tapi orang Islam juga habis dengan pesat, saudara. Karena bunuh-bunuhan tiap tahun, saudara. Iya kan? Itu faktanya kan. Wah, Islam bertumbuh dengan cepat. Akan dalam 2030 akan menguasai seluruh bumi. Ya, saudara, bunuh-bunuhan juga, saudara, habis juga. Nah, sama kan? Nah, karena kita balik lagi, kita tuh bukan masalah Israel Palestina, saya Kristen atau saya apa minoritas bela Israel atau enggak, saudara. Juga bukan warisan Soekarno. Saya yakin sekali kalau Soekarno hidup hari ini, saudara ya, dia akan berpihak pada Israel. Ya, semarah. Masa orang kan bisa berubah. Dulu dia memihak Palestina. Mengapa? Karena Palestina yang buru-buru ngakuin kemerdekaan Indonesia. Ya kan? Apakah Indonesia berhutang budi pada Palestina? Enggak, saudara. Enggak. Apakah Israel menjajah Palestina? Enggak juga. Itu kan sama persis apa yang dilakukan Soekarno kepada Papua, itu sama persis, saudara. Iya kan? Soekarno menganeksasi Papua itu sama halnya dengan sekarang Israel ini menganeksasi Palestina. Bahkan Israel punya hak historis terhadap Palestina. Nggak seperti negara NKRI. Nggak punya historis apa-apa terhadap Papua, saudara. NKRI tidak punya historis apa-apa terhadap Papua. Ya. Etiknya saja berbeda, saudara. Etiknya saja berbeda. Nah, itu Anda kudu ngerti itu yang begitu. Anda jangan belaga pilon, saudara ya. Apakah orang Papua sama dengan orang Jawa? Beda banget. Orang Jawa, orang Dayak, orang Melayu hampir mirip, saudara. Ya kan? Kalau nggak salah namanya Melanesia ya. Tapi begitu ke Melanesia, ya orang-orang Papua ini kan orang Melanesia kan. Begitu Anda pergi ke Papua, mereka sama dengan orang-orang Papua Nugini, ya Melanesia yang lain, Vanuatu, Pulauan Salomon, sama, saudara. Apakah orang Papua sama dengan orang Melayu, orang Dayak, orang Batak, orang Jawa? Beda. Beda ya. Anda harus terima kenyataan itu. Jadi ada di aspek historis sejarah pun nggak ada. Kesamaan kulit, kesamaan jenis pun nggak ada. Sehingga kalau Papua minta merdeka, menurut saya itu wajar-wajar saja, saudara. Nggak bisa terus merasa punya lebih hak yang lebih tinggi daripada Papua, saudara, daripada mereka. Nggak bisa. Nggak adil, gitu, saudara ya. Itu nggak adil. Disitulah Anda tidak adil. Nah, mana nih? Sebentar, kok nggak bisa ini. Oh, nggak apa-apa dah. Ya dah. Gitu, saudara ya. Nah, balik lagi ya kita sekarang. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Prabowo. Tadi ada beberapa pendapat yang simpang siur tentang Prabowo. Saudara, apapun Prabowo, siapa bekas ini. Saudara, ya, Anda berkata Prabowo bekas ini, Prabowo ini, Prabowo itu. Saya tidak sedang mendukung Prabowo, enggak ya. Cuman masalahnya pilihan Anda cuma 3, Anies, Prabowo, dan Ganjar hari ini. Ya, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Ganjar tidak punya track record, tidak punya masa lalu kelam, saudara ya. Tapi apakah orang yang tidak punya masa lalu kelam itu pasti bisa memimpin negara? Enggak. Salah Anda. Hitler tidak punya masa lalu kelam, saudara.
Tapi apa yang terjadi? Ke dalam kehancuran yang paling buruk, kekelaman yang paling kelam yang tidak pernah dialami oleh Jerman dari mulai adanya suku-suku Jermania itu, saudara ya, sampai dengan hari ini. Bahkan ketika mereka di bawah penaklukan Roma pun tidak pernah sekelam di zamannya Hitler, saudara. Hitler tidak punya masa lalu kelam, saudara ya. Bersih, dia mulus, saudara. Ya, politikus dimasukkan penjara karena justru melakukan ini kan, aksinya kan. Beda, saudara ya. Beda dengan Prabowo yang punya masa lalu kelam. Winston Churchill itu punya masa lalu yang kelam, saudara ya. Dia itu juga pemabuk. Apakah dia disukai oleh anak buahnya? Enggak, saudara. Dia politikus yang licik, saudara ya. Tapi kenyataannya dia bisa membawa dunia kepada perdamaian, saudara. Winston Churchill, ya. Hitler dianggap penjahat, saudara. Churchill dianggap pahlawan. Itu faktanya. Anda mau bicara apa, itu faktanya. Ya, apakah Prabowo buruk, saudara? Oh iya, Prabowo buruk, saudara. Tapi belum tentu dia tidak bisa memimpin negara. Apakah Ganjar buruk? Masa lalunya nggak buruk. Tetapi pilihan dia sebagai congos partai adalah pilihan yang buruk dan seharusnya Anda sadar. Itu hari ini, saudara. Prabowo dosanya 98, saudara. Kapan 98 itu, saudara? 30 tahun yang lalu, saudara. Hampir, ya kan? Berapa tuh? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, saudara, Anda masih ungkit-ungkit terus. Ya, bapaknya siapa semua diungkit-ungkit. Salah Anda. Salah Anda ketika memilih pemimpin, Anda cari bapaknya siapa, masa lalunya siapa. Salah, saudara. Ya. Apakah Gilbert punya masa lalu yang kelam? Tidak, saudara. Sukses, iya, tapi membawa Anda ke neraka. Ya kan? Anda mau cari cerita siapa nih? Ya kan? Saifuddin Ibrahim punya masa lalu kelam? Enggak, saudara. Justru Joseph Paulsen punya masa lalu yang kelam, saudara. Tapi hari ini siapa yang kasih makan Indonesia, saudara? Grupnya kita di dalam penggembalaan Joseph Paulsen kan, Nabi ke-26. Ya kan? Saya punya masa lalu yang kelam, saudara ya. Kelam sekali, sangat amat sangat kelam buat seorang hamba Tuhan, saudara. Apakah masa lalu yang telah menjamin orang itu nggak bisa? Enggak, saudara. Saya senang sekali ya Pak Tobing berkata, saya itu satu-satunya seumur-umur perkataan Pak Tobing yang menurut saya paling luar biasa, saudara ya. Prabowo itu ada orang yang dilahirkan memang untuk belajar dari kesalahan demi kesalahan. Prabowo lah orangnya. Wah, saya kaget ya Pak Junias Tobing bilang begitu ya. Saya bilang ini perkataan paling bijaksana yang pernah diomongkan oleh Pak Jenderal Tobing selama ada di Zoom kita, saudara. Cuman kemarin ngomongnya di WhatsApp ya, kita ngomong via telepon ya, kita ngobrol-ngobrol itu ya. Nah, itu perkataan yang paling bijaksana dari seorang Junias Tobing yang pernah saya dengar, saudara. Dari segala macam perkataan baik, semua perkataannya baik. Tetapi yang ini benar-benar menyentuh hati saya, saudara. Karena saya pun belajar, ya, saya hidupnya penuh dengan kesalahan. Dan saya justru menjadi dewasa karena kesalahan-kesalahan ini, saudara. Bukan karena saya hebat. Saya menjadi dewasa karena saya salah. Ajaib, saudara. Saya menjadi dewasa bukan karena saya orang baik, orang suci, saudara. Bukan karena saya nggak cacat celah, bukan karena saya hidupnya mulus, bukan karena saya anak orang kaya dan nggak pernah jinah, nggak pernah sempurna suci. Enggak, saudara. Hidup saya itu rusak, berantakan, saudara. Padahal saya sudah mengenal Tuhan jauh sebelum itu. Tapi saya pernah bikin salah yang fatal dalam kehidupan saya. Yang menghancurkan keluarga saya. Ya, dan menghancurkan semua orang-orang yang ada di dekat saya. Nah, itu, saudara. Anda mau melihat yang mana, saudara? Anda mau melihat orang yang punya masa lalu yang baik untuk menjadi pemimpinmu, atau Anda mau cari orang yang piawai untuk membawa Indonesia, memimpin kamu keluar dari sini, saudara? Ada seorang hakim di Israel, namanya Yefta, saudara ya. Anak haram, saudara. Yefta ini satu anak haram. Kalau anak haram itu, wah itu hina sekali bagi orang zaman itu. Zaman sekarang aja masih hina. Zaman itu lebih hina lagi anak haram, saudara.
sampai dia diusir, saudara ya, dan dia jadi perampok. Wah, jadi perampok, saudara. Jadi penjahat si Yefta ini. Tetapi Yefta inilah yang membawa keluar Israel, ya, keluar dari penjajahan musuhnya, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya Yefta ini, saudara. Ketika semua orang nggak ada yang sanggup, ketika semua politisi-politisi Israel hanya mementingkan dirinya sendiri, Yefta itu dia dengan rasa takut dan gentar, iya saudara, siap mati, saudara. Nggak ada orang pahlawan-pahlawan Israel, nggak ada yang berani ngelawan, cuma Yefta sendirian. Coba gimana caranya, coba gimana caranya si Yefta itu ngelawan, ya kan? Tapi dengan gagah berani dilawan, saudara, si Yefta ini. Dengan gagah berani, lawan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia bisa membawa Israel keluar. Dia anak haram, saudara, dan dia perampok penjahat, saudara. Anak haram, perampok penjahat. Anies Baswedan tidak punya masa lalu yang kelam, saudara. Tapi jelas di hari ini Anies Baswedan itu adalah seorang rasis, ya. Dia selalu membawa isu SARA. Dia anti dengan golongan tertentu, ya. Ganjar jelas, saudara. Tapi Prabowo enggak. Saya kok muji-muji Prabowo, saya nggak kenal dia, saudara. Saya tidak kenal dengan Prabowo, dan saya tidak punya sejarah apapun dengan Prabowo. Tetapi kalau Anda suruh pilih pemimpin yang jahat tetapi bisa, pemimpin yang pernah jadi penjahat tapi bisa membawa Indonesia keluar, dan dia punya kemampuan, sudah jelas dia punya kemampuan itu, saudara. Makar aja dia punya kemampuan buat makar kok, ya kan? Dia punya kemampuan. Dia memang seorang dilahirkan sebagai seorang satria, keluarga kesatria. Dia dididik sebagai kesatria dalam lingkungan kesatria, saudara. Didikan itu ya, terlepas dari bapaknya permesta, terlepas dari keluarganya inilah, itulah, segala macam. Tetapi kita melihat dia punya kapabilitas, dia punya kapasitas, ya. Integritasnya juga ada. Kalau masalah kredibilitas susah, saudara. Kredibilitas, ya kan? Kalau masalah kredibilitas itu relatif, saudara. Tetapi dia punya kapabilitas, kapasitasnya ada. Dia punya integritas untuk melakukannya. Dia punya dosa, ya, dia punya dosa. Cuman satu pertanyaan saya, sanggupkah dia membawa Israel? Sebab, ya, secara historis, kalau siapapun yang bisa berdamai dengan Israel, ya, dia akan punya damai di sana. Ya, ada kedamaian di sana. Nah, itu masalahnya, saudara, ya. Sekarang menjadi pertanyaan buat Anda semua. Silakan bebas bicara, bebas beropini, ya, sebebas-bebasnya, apalagi yang di Amerika, ya, nyatakan selantang-lantangnya. Kecuali Anda juga boleh menyalurkan, masa Indonesia nggak bisa. Anda kudu ikut partai baru bisa menyalonkan jadi presiden. Anda sekarang hanya punya 3 calon, dan rasanya kok nggak mungkin ada keluar calon satu lagi, itu rasanya jauh, saudara, ya. Rasanya jauh. Oke, siapa saja boleh bicara. Kita punya waktu, ya, sampai jam 11 saja, ya. Karena saya masih ada kuliah lagi. Lanjut.